Sebelum dimulai materi pada kesempatan kita kali ini, izinkan kami perkenalkan pemateri yang akan mempresentasikan. Beliau adalah Doni Nugroho, Sarjana Sosial. Tempat, tanggal lahir, Jakarta, tanggal 17 April tahun 1980. Status menikah. Pekerjaan, pendidik dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Tempat tinggal, Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Riwayat pendidikan formal, SD Angkasa 4, Jakarta. SMPN 128 Jakarta, SMAN 67 Jakarta. S1 Sosiologi Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Pendidikan Akta 4 Universitas Negeri Jakarta. Pendidikan dan latihan profesi guru Universitas Pendidikan Indonesia. Riwayat mengajar, SMA Negeri 1 Tambun Utara. Global Prestasi School, Singapore School, Pantai Indah Kapuk. SMA Islam Terpadu, Al-Muslim. SMA Negeri 3 Babelan. SMA Islam Terpadu, A-Tauhid. SMA Negeri 1 Babelan. SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Pengalaman lainnya, Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sosiologi Kabupaten Bekasi. Instruktur Nasional Mata Pelajaran Sosiologi. Marilah sama-sama kita simak materi yang berjudul Cara Belajar Efektif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya, Doni Nugroho, akan membawakan materi tentang cara belajar yang efektif. Pilar pendidikan menurut The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. UNESCO adalah organisasi PBB yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, telah mencanangkan 4 pilar pendidikan sekarang dan masa depan yang perlu dikembangkan oleh seluruh lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan formal. 4 pilar tersebut ialah: yang pertama, learning to know, atau belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, atau belajar untuk terampil melakukan sesuatu. Yang ketiga, learning to be, atau belajar untuk menjadi seseorang. Dan yang keempat adalah learning to live together, atau belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar artinya berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Sedangkan efektif artinya ada efeknya atau ada akibatnya, pengaruhnya dan kesannya. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Artinya seseorang dikatakan telah belajar apabila ada perubahan yang signifikan dari perilaku kesehariannya, ya, antara sebelum dia belajar dan sesudah dia belajar. Walaupun seseorang itu setiap hari membaca buku atau berangkat ke sekolah, namun apabila tidak ada perubahan perilaku, maka bisa disimpulkan dia tidak belajar. Lalu apa yang harus dilakukan agar belajar menjadi efektif? Yang harus dilakukan pertama kali agar belajar menjadi efektif adalah kita harus mengawali kegiatan belajar dengan niat. Semua hal berawal dari adanya kemauan untuk melakukan, bukan saat kita bisa melakukan. Niatkan belajar kita untuk ibadah. Meskipun belajar itu wajib dan bernilai kebaikan, namun tanpa diniatkan ibadah, maka kita hanya akan merasakan dampaknya di dunia saja. Niatkan belajar kita untuk kebaikan. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Apabila baik niatnya, maka hasilnya pun akan baik. Begitu juga sebaliknya. Suatu kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Contoh niat untuk kebaikan misalnya, agar dapat mudah mencari pekerjaan yang halal, agar dapat membahagiakan orang tua,
agar dapat membangun bangsa dan negara, agar dapat membantu masyarakat yang kurang mampu, dan lain sebagainya. Tentukan tujuan. Dengan menentukan tujuan di awal, maka waktu tempuh kita untuk mencapai tujuan akan semakin cepat, dan kemungkinan untuk tersesat di jalan semakin kecil. Tujuan terbagi menjadi tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dari belajar misalnya, agar bisa diterima di perguruan tinggi favorit yang kualitasnya lebih baik, atau agar bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang biayanya lebih ringan. Tujuan jangka panjang dari belajar misalnya, supaya nantinya mudah mencari pekerjaan dan memiliki penghasilan yang besar, supaya bisa membuat usaha sendiri dan membuka lapangan pekerjaan, dan juga sebagai bekal kebaikan di akhirat nanti. Belajar kepada guru. Meskipun sekarang ini adalah era keterbukaan informasi, di mana semua pengetahuan bisa kita peroleh di internet, namun kita tetap perlu belajar kepada guru. Bukan karena guru itu serba tahu, tetapi karena dalam memberikan pengetahuan, guru juga menanamkan akhlak dan budi pekerti yang baik kepada muridnya. Ilmu tanpa diimbangi dengan akhlak dan budi pekerti yang baik akan menjadikan orang sombong dan memanfaatkan ilmunya untuk hal-hal yang tidak baik. Banyak orang bersusah payah menghafal buku, namun orang yang cerdas justru lebih memilih bersusah payah memuliakan gurunya, karena mengetahui ilmu akan lebih mudah diserap dan menjadi berkah ketika diamalkan jika seseorang menghormati gurunya. Siapkan alat belajar. Alat belajar adalah perlengkapan yang digunakan untuk memudahkan kita dalam belajar. Selain belajar kepada guru, kita juga membutuhkan alat dalam belajar, karena tidak mungkin guru selalu terus-menerus mendampingi muridnya dalam belajar. Meskipun saat ini sudah era digital, di mana murid dapat memfoto tulisan gurunya di papan tulis, atau mengkopi dan mengunduh slide presentasi gurunya, namun belajar dengan membaca hasil catatan tangan atau ketikan tangan penjelasan guru akan lebih mudah diingat dibandingkan membaca tulisan yang tidak ditulis sendiri secara manual. Bahkan menonton video pembelajaran di YouTube dan pembelajaran audio melalui podcast akan lebih efektif jika disalin dengan tulisan tangan atau diketik secara manual. Belajar bersama. Dengan belajar bersama, dapat belajar dari pemikiran, sudut pandang, dan pengalaman yang berbeda-beda, sehingga akan semakin banyak hal yang dipelajari. Belajar bersama juga bisa meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama, menumbuhkan jiwa sosial dan kebersamaan, saling memotivasi dan memberi semangat, dan juga saling melengkapi dan saling memperbaiki. Amalkan ilmu yang sudah dipelajari. Dengan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, maka ilmu kita akan menjadi bermanfaat. Kita akan semakin mahir, dan dengan mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang sudah kita miliki kepada orang lain, insya Allah Tuhan akan menambahkan kepada kita ilmu yang belum kita miliki. Belajar yang efektif ibarat pohon yang memiliki buah. Belajar tanpa amal bagai pohon tak berbuah. Belajar itu ada dalam rangka memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Belajar diibaratkan sebagai sebuah pohon, sedangkan amalan adalah seperti buahnya. Semakin banyak ilmu yang diamalkan, maka semakin banyak buahnya. Yaitulah materi cara belajar efektif. Semoga dengan materi yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa belajar dengan cara yang efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.